But you were a little different than everybody else. Yeah, because I actually don't have Indonesian blood whatsoever. So I'm actually German, Japanese, Chinese. I was just born in New Zealand. Oke, kembali lagi di Rock Talk. Kali ini kita akan berbincang-bincang tentang masalah yang sedang hangat di media massa. Tentu saja dari perspektif hukum bersama praktisi hukum kita, Bapak Nil Arek. Jadi baru-baru ini ada artis kita, Agnes Monica, yang dianggap telah lupa dengan jati dirinya. Bahkan ada yang menganggap dia telah durhaka, bagaikan maling kundang. Nah, jadi bagaimana Pak Nil? Yang pertama mungkin kita selaku masyarakat Indonesia yang di era keterbukaan saat ini, kita harus bijaksana, lebih hati-hati dalam menerima dan mengkonsumsi suatu berita. Sejauh yang saya ketahui, reaksi yang terjadi di tengah masyarakat saat ini sebenarnya dipicu oleh hanya karena potongan video hasil interview dari Agnes Mo di New York. Kalau kita ingin lihat dan mendengar dengan sebenar-benarnya hasil interview Agnes Mo di New York itu, sebenarnya itu panjang. Ya, panjang. Dan di sana Agnes Mo itu menyampaikan secara panjang lebar tentang begitu hebatnya, begitu luar biasanya budaya Indonesia. Keragaman budaya Indonesia mempengaruhi dan membentuk dirinya menjadi seorang aktris sehingga bisa mendunia sampai sekarang. Jadi apa yang saya sampaikan tadi itu justru mengungkapkan begitu bangganya Agnes Mo terhadap bangsa Indonesia, terhadap masyarakat Indonesia, dan menjadi seorang Indonesia. Jadi emang betul ya, video itu memang sangat pendek dan memang menyatakan Agnes Mo bilang bahwa dia tidak berdarah Indonesia, tapi darah Jerman, Jepang, dan Tiongkok. Ya. Jadi sama sekali nggak ada darah Indonesia. Tapi secara hukum dia itu orang Indonesia atau bukan? Ya jelas nih. Apa dasarnya dia? Agnes Mo kan mempunyai KTP, dia juga keluar negeri dengan menggunakan paspor. Kedua orang tuanya juga memiliki paspor Indonesia. Nah, konteksnya apa sebenarnya? Agnes Mo bilang bahwa dia tidak berdarah Indonesia, dia orang minoritas di Indonesia. Dalam video itu konteksnya apa sih sebenarnya? Kalau saya lihat dari hasil interview, jelas Agnes Mo justru ingin, kalau kita ingin melihat dari seluruh hasil interview disampaikan Agnes Mo dalam tanya jawabnya dengan di New York tersebut, sebenarnya justru Agnes Mo ingin mengangkat tentang kehebatan, kekayaan budaya Indonesia. Jadi saya juga tidak mengerti kenapa sampai Agnes Mo itu dibully seperti itu. Bahkan di dalam dialog tersebut, Agnes Mo juga sudah menyampaikan bahwa dia tumbuh dalam suatu negara yang kaya dengan budaya, kemudian juga mendukung inklusivitas budaya, juga disampaikan tentang Bhinneka Tunggal Ika. Bahkan sebagai minoritas, dia diberi kesempatan untuk bermimpi dan mengejar mimpinya itu di Indonesia. Nah, soal membuli nih Pak Nel, secara hukum tadi bulian itu hanya berdasarkan pada potongan video. Nah, potongan video itu ternyata nggak lengkap. Konteksnya tidak terlihat di video itu, padahal konteksnya adalah untuk mengangkat budaya dan keragaman Indonesia kan tadi seperti Amir katakan. Iya. Nah, secara hukum bagaimana itu masyarakat atau netizen Indonesia itu menyikapi hal itu agar tidak menerima informasi langsung bakal bereaksi dengan membuli orang. Jadi kita selaku masyarakat, kita ini adalah subjek hukum, juga selaku objek hukum. Jadi kita harus oleh karena itu kita harus bijaksana dalam menyikapi isu-isu atau kejadian-kejadian yang terjadi di tengah masyarakat saat ini, di era keterbukaan saat ini. Kita harus berlaku adil, karena dalam prinsip negara hukum sekarang, setiap perbuatan, setiap tindakan itu ada suatu akibat hukum yang akan yang harus dipertanggungjawabkan. Ada suatu akibat hukum atas perbuatan yang dilakukan, Termasuk menyebarkan informasi. Termasuk menghakimi, mengedit, termasuk yang semuanya menimbulkan suatu kerugian bagi pihak lain, itu bisa dijerat oleh suatu tindak pidana. Tapi Pak Nel, saya baca bahwa ada
public figure di Indonesia yang saya kira yang bersangkutan itu tahu soal hukum, tapi justru malah terpancing pada isu di media massa, sehingga dia mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang sebenarnya bisa dikatakan dia menyindir Agnes Monica. Apalagi kita public figure dan memahami hukum, tentunya kita harus jauh lebih bijaksana lagi dibandingkan dengan masyarakat yang awam hukum. Jadi kita harus mentabayun, kita harus melakukan suatu introspeksi, menyelidiki tentang kebenaran apa yang disampaikan oleh Agnes Mo ini secara keseluruhan. Jangan mengambil informasi atau potongan-potongan berita atau potongan video just seseorang hanya dari suatu informasi yang parsial. Justru kita, khususnya pemerintah, harus memberikan suatu dukungan terhadap Agnes Mo atau artis-artis lainnya yang telah mengharumkan nama bangsa kita di dunia internasional.